Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan patutlah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya karena kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita, kita boleh menikmati pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan kesempatan sejenak ini mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kasih dan anugerah-Mu tiada berkesudahan kami alami dan rasakan dalam hidup kami. Kami ada pada pagi hari ini, kami percaya hanya karena Tuhan yang memperkenankan kami. Pagi hari ini kami akan membaca, mendengarkan, bahkan akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami yang terbatas ini, supaya kami dapat mengerti makna firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama-sama. Saya akan baca dari kitab Kejadian pasal 15. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman
kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dari bacaan ini kita akan renungkan dalam satu tema, hitunglah bintang-bintang. Saudara-saudara, bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Cahaya itu disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi di intinya. Dilansir dari The Conversation, diperkirakan ada sekitar 200 miliar triliun bintang atau 200 sekstriliun. Jumlah yang tentu sangat banyak, bahkan tidak dapat dihitung secara pasti. Hanya dapat diperkirakan saja. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang bisa memiliki keturunan sebanyak bintang di langit? Abraham dan Sarah sedang mengalami pergumulan karena tidak memiliki anak. Mereka telah diberkati Tuhan, tetapi mereka tidak punya anak yang akan mewarisi rumah mereka. Rumah yang dimaksud bukan hanya menunjuk kepada rumah tempat tinggal, tetapi juga pada semua harta kepunyaan mereka. Dalam pergumulan itu, Allah datang meneguhkan mereka. Allah memberikan janji keturunan kepada mereka yang akan menjadi ahli waris. Bahkan lebih dari sekedar janji satu orang anak, melainkan janji keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Keturunan yang dijanjikan itu digambarkan seperti bintang-bintang di langit yang tak dapat dihitung. Abraham merespon dengan percaya kepada rencana dan janji Tuhan. Bukan hanya janji tentang keturunan. Allah memberitahukan perjalanan keturunannya yang akan diperbudak 400 tahun lamanya. Akan tetapi, Allah sendiri yang akan membebaskan dan menuntun mereka kembali. Janji berkat Allah kepada Abraham melalui keturunan yang tak terhitung seperti bintang-bintang. Janji berkat Allah dinyatakan pula bagi kita semua, bahwa berkat Tuhan akan terus dinyatakan. Kasih dan berkat yang tak terhitung banyaknya dan besarnya. Karena itu, saudara-saudara, marilah merespon setiap janji Tuhan dengan percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam setiap pergumulan kami, Engkau hadir menyatakan janji kepada kami. Janji tentang pemulihan. Satu hal yang kami yakini bahwa apapun janji Allah dalam hidup kami, sekalipun rasanya sulit dan mustahil akan terjadi, tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Janji apapun yang Engkau nyatakan kepada kami, kami percaya Engkau akan menggenapinya. Karena itu Bapa di surga, berikan kami hikmat untuk senantiasa terus bersabar menanti janji Allah dalam hidup kami. Bapa di sorga, ada sebagian anak-anak Tuhan sedang bergumul, sedang menanti pemenuhan janji Allah dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, seberat apapun pergumulan
yang kami hadapi seperti pergumulan keluarga Abraham. Secara manusia janjimu adalah sebuah kemustahilan bagi Abraham. Tetapi Tuhan ajari kami untuk terus berpengharapan kepadamu, untuk terus percaya bahwa janji pemulihan akan Tuhan pasti nyatakan dalam hidup kami. Setiap janjimu adalah ya dan amin bagi kami. Sekali lagi Tuhan, ajari kami setia untuk terus menanti janji Allah. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu bahwa untuk menjalani kegiatan kami, pekerjaan kami, rutinitas kami, menjalani hidup kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus menuntun dan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap orang yang sampai hari ini bergumul soal sakit penyakit. Tuhan karuniakan kesehatan. Saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan iman mereka. Kami terus berdoa buat bangsa negara kami. Terus Engkau memberkati. Pesta demokrasi telah dilaksanakan. Setiap orang yang Engkau pilih, Engkau tentukan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini, untuk menjadi wakil kami di pemerintahan. Berikan kami hikmat untuk percaya bahwa ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan, itulah yang terbaik bagi bangsa ini. Kami rindu Bapa di sorga oleh kehadiran mereka sebagai pemimpin, sebagai wakil-wakil kami. Bangsa ini diberkati. Bapa di sorga, siapapun yang Engkau sudah pilih, berikan mereka hikmat supaya menjadi pemimpin yang punya rasa takut hanya kepada Tuhan. Inilah kami yang datang menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Dengarkan kami, sambut kami yang berdoa melalui satu nama. Itulah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.